media penyimpanan atau storage memori internal berada di dalam komputer atau handphone. Ada juga terus mencakup beberapa jenis tempat penyimpanan. Memori eksternal itu disebut sebagai backing store atau secondary memory, memungkinkan penyimpanan secara permanen untuk jumlah data besar. Nah, di sini ada internal memory, itu ada RAM atau random access memory, disebut juga dengan memori. RAM itu read and write, menuliskan dan membaca data RAM. RAM bersifat volatil, membutuhkan aliran listrik yang stabil untuk menjaga data, sehingga saat data listrik dimatikan, data akan hilang. Internal memory itu ada SDRAM, tipenya bekerja dengan clock yang lebih tinggi daripada memori pada umumnya. Sinyal clock adalah frekuensi osilasi untuk mengkoordinasi interaksi antar sirkuit digital, symphony input, sinkronisasi, dan komunikasi. Ini internal memory. Double data rate DRAM mendukung pengiriman data pada kedua batas dari pihak clock Rayleigh, batas atas dan batas bawah, dengan mengandalkan hasil kerja kip memori data. Dibutuhkan lebih sedikit listrik, cocok untuk netbook, laptop gitu. Internal memory itu ada perbedaannya ROM dan RAM. ROM itu bersifat non-volatil dan RAM bersifat volatil. Data ROM hanya bisa dibaca dan data RAM selain bisa dibaca juga bisa diubah. Informasi penting, terus mentransfer data antara dua komputer, menyimpan software dan informasi yang tidak dibutuhkan secara terus-menerus, dan membuat salinan informasi untuk diberikan kepada orang lain, dan juga mengamankan informasi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. External memory itu berkapasitas dengan 1,44 megabits per MB, ukuran standar sampai 2 itu magnetic store, dan jenis-jenisnya ada disket atau floppy disk adalah berfungsi sebagai alat pembaca media penyimpanan dari floppy drive, mirip seperti CD atau DVD-ROM yang fungsinya adalah membaca. Nah, floppy disk ini umumnya berfungsi untuk menulis, menyimpan data, serta menjalankan aplikasi dan sistem operasi. Akan tetapi, floppy disk hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1,44 MB. Cara kerjanya adalah memasukkan ke slot atau membuat drive atau drive do. Letakkan floppy disk di atas kumparan mekanisme drive. Bagian hand membaca atau menulis fungsi untuk mentransfer file dari sebuah komputer ke disket atau sebaliknya. Saat disket adalah terbungkus oleh plastik yang sedang berputar, hand membaca atau menulis akan gerakan maju atau mundur. Jika floppy disk atau disket sudah selesai digunakan, cara mengambil cukup dengan menekan tombol CPU, letaknya pada tempat samping drive. Pastikan file di dalam disket tersebut tidak sedang dibuka atau membaca, maka sebelum mengambil file harus disimpan dan ditutup jendelanya. Hal itu termasuk
Hal itu dilakukan untuk mencegah kerusakan pada file maupun disket itu sendiri. Pastikan lampu drive dalam kondisi mati dan ambil floppy disk dengan hati-hati. Ada juga hard disk berfungsi untuk menyimpan data software seperti sistem operasi dan program-program aplikasi, dan ada backup data yaitu menyimpan cadangan data yang dimiliki oleh seseorang. Terus tempat penyimpanan database yaitu penyimpanan data yang digunakan untuk program-program aplikasi dan menyimpan data dari sistem operasi seperti file konfigurasi dan file sistem. Ada juga menyimpan berbagai file pengguna seperti dokumen, gambar, video, dan lainnya. Magnetic tape itu adalah mode pertama daripada secondary memory, tapi ini juga dipakai untuk alat input atau output demand. Cara kerja magnetic tape yaitu digunakan untuk menyimpan data arsip jangka panjang dan backup data, dan terus diperbarui dan ditingkatkan. Fungsi SSD atau Solid State Drive. 1. Penyimpanan data. SSD berfungsi sebagai ruang penyimpanan data yang menyimpan informasi dalam bentuk sinyal elektronik di dalam memori flash. 2. Kecepatan akses. SSD dapat membaca dan menulis data dengan kecepatan tinggi yang meningkatkan performa keseluruhan perangkat. Yang ketiga, tahan lama. SSD tidak memiliki komponen bergerak sehingga lebih tahan lama dibandingkan dengan hard disk tradisional. Yang keempat, efisiensi energi. SSD lebih efisien dalam penggunaan energi yang membantu hemat data pada perangkat. Dengan demikian, SSD menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan data dan SSD menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, daya tahan, efisiensi energi sebagai perangkat penyimpanan. Optical store. Jenisnya adalah CD-ROM dan DVD-ROM. CD-ROM menyimpan data hingga 600 MB dengan harga CD-ROM relatif murah dibandingkan disket atau hard disk. Atau ini bisa disebut biasanya yang ini kaset. Kira-kira 430 disket yang berukuran 1,4 MB. Nah, DVD-ROM ini menyimpan untuk data film atau musik. Terus standar DVD dapat menyimpan 7 kali lebih besar daripada CD. Perbedaan antara SSD dan NVMe. Kelebihannya SSID SATA dibanding Audio Jungle.